Nah, yang cara kedua itu bisa dengan cara pengisian kotak-kotak atau kolom-kolom yang tersedia. Jadi disiapkan dulu kotaknya. Maksudnya kok. Halo adik-adik, selamat datang di channel Bejikos. Pada video kali ini, Kopen akan membahas matematika mengenai peluang ya, probabilitas. Peluang ini sendiri itu adalah kalau kita dalam pengertian rumusnya itu adalah banyaknya kejadian dibagi ruang sampel ya. Maksudnya ruang sampel itu semua semesta, maksudnya semua semesta kejadian, total kejadian. Jadi peluang itu kalau kita dalam rumus peluang simbolnya P ya. Jadi peluang suatu kejadian A itu adalah banyaknya kejadian A dibagi ruang sampel atau semesta ya, total kejadian. Jadi NA ini banyaknya kejadian A ya. Kalau yang NS ini ruang sampel ya atau semesta ya. Jadi total kejadian, semua kejadian pokoknya totalnya berapa ya. Nah, ini adik-adik untuk masuk ke bagian peluang ya. Nanti Koko akan bagi beberapa bagian ya. Pada video kali ini Koko akan membahas mengenai faktorial, permutasi dan kombinasinya. Jadi gimana nanti kita menghitung banyak kejadian yang terjadi, banyak kejadian ya. Nanti begitu sudah paham banyak kejadian itu baru kita akan masuk ke peluang ya, akan membahas mengenai banyaknya kejadian dengan ruang sampelnya. Ya, gitu. Nah, untuk pertama ya, Koko akan membahas mengenai faktorial dulu. Nah, jadi adik-adik harus paham istilah faktorial dulu ya. Faktorial. Faktorial itu tanda seru ya. Nah, gini. Faktorial ini penting ya untuk membahas dalam peluang. Jadi dasarnya kita bicara faktorial dulu. Nah, faktorial itu apa? Jadi misalkan ya adik-adik ada n faktorial. Nah, n faktorial ini, n ini maksudnya sebuah nilai ya. Nanti kita dengan kata nilai ya. Sementara rumusnya dulu. N faktorial itu bisa diubah n dikali n-1 dikali n-2 dikali n-3 dan seterusnya. Pokoknya intinya dia berkurang satu terus nilainya. Berkurang satu terus, jadi kan awalnya n, berkurang 1, min 1, berkurang lagi 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Lalu terakhir dikasih kata faktorial. Jadi mecah n faktorial itu istilahnya dia turun terus, ya turun berkurang min 1. Jadi misalkan adik-adik ada n plus 2 faktorial misalkan. Ya, ini dimulainya dari apa? Dari n plus 2. Lalu kali n plus 1, kan plus 2 berkurang 1 plus 1. Berkurang satu lagi n dan seterusnya. Nah, mungkin mau berhenti sampai n-1 faktorial boleh. Maksudnya apa kok? Nah, kalau dalam simbol rumus itu pengertiannya kan nulisnya seperti ini, huruf n gitu. Ya. Nah, kalau kita berdasarkan nilai untuk lebih mengerti itu lebih enak. Misal 5 faktorial. Nah, 5 faktorial itu gimana? Berarti kita mulai dari misalkan n ya n. N plus 2 kan N plus 2. Berarti kalau angka 5 berarti mulainya 5, turun 1, 4, turun lagi 3, turun lagi 1, 2, lalu kali 1. Jadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, ini kalau kita hasilkan, ini hasilnya adalah 120 ya. Ini 5 kali 4, 20 kali 3, 60 kali 2, 120. Nah, 5 faktorial itu bernilai sebesar 120. Nah, ini kan sebuah nilai. Dia bisa berhenti tapi terakhirnya harus angka 1, bukan angka 0. Jadi terakhir harus angka 1. Loh kok maksudnya kok yang atas ini ada tulisan faktorial gimana? Nah, 5 faktorial ini adik-adik boleh tulis gini. 5 kali 4 faktorial. Nah, boleh. Hanya tulisannya nanti sampai angka 4. Tapi harus ditulis faktorial. Tapi kalau adik-adik sudah sampai angka 1, diteruskan sampai angka 1, nggak perlu ditulis faktorialnya. Tapi kalau ada adik nanggung ya, istilahnya nanggung, berhenti di tengah jalan, nggak sampai angka 1, misal 5 kali 4, ya kasih faktorial.
Artinya 4 faktorial itu bisa ditulis 4 kali 3 kali 2 kali 1 dan gitu. Bisa juga, kok aku mau berhenti sampai angka 3. 5 kali 4 kali 3 faktorial. Boleh nggak apa-apa. Tapi kalau adik-adik sudah sampai angka 1, nggak perlu. Ya, itu stop, itu angka terakhir. Bukan angka 0 ya, angka terakhir. Nah, tapi kalau N, kenapa Koko selalu nulis faktorial? Karena kan belum jelas nilai N-nya itu berapa. Makanya mesti ada tulisan terakhirnya faktorial. Itu bedanya antara sebuah huruf dengan nilai. Kok ini apa harus N? Adik-adik mau nulis P boleh, mau nulis K atau M, terserah soal ya. Jadi boleh, yang penting itu sebuah variabel huruf, berarti terakhirnya adik-adik nulis mau sampai berapa harus ada tanda seru faktorial. Tapi kalau nilai berakhir sampai angka 1, kalau tidak berakhir dari angka sampai angka 1, berhenti di tengah jalan, harus ditulis faktorialnya juga. Seperti istilah variabel yang di atas. Ya, itu maksudnya. Nah, ini istilah dari faktorial. Nah, jadi adik-adik kalau misalkan suruh menghitung ya, berapa nilai dari 5 faktorial? Ya, adik-adik harus ubah sampai ketemu angka 1, baru dihitung semua. Hasil kalinya berapa? Nah, gitu. Itu kalau disuruh menghitung hasil daripada 5 faktorial berapa. Tapi kalau nggak disuruh menghitung, mau berhenti sampai sini boleh, sampai sini boleh, terserah. Ya. Nah, coba ini ada contoh ya. Ini ada contoh. Misalkan ada, hitunglah 8 faktorial dibagi 5 faktorial. Nah, ini ya. Berapa hasilnya? Nah, kalau adik-adik mau ya 8 faktorialnya diubah. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 5 faktorialnya 5, 4, 3, 2, 1. Nanti dibagi, dicoret hasilnya berapa. Itu bisa. Atau dengan 8, 7, 6, berhenti sampai 5 faktorial. Loh, kok kenapa berhenti sampai 5? Nah, karena ini 5 faktorial, jadi adik-adik bisa langsung coret. Nah, tapi nyoretnya harus sama-sama ada tanda seru ya. Kalau misalkan nih 5-nya angka 5 utuh, 5 biasa, 8 faktorial dibagi 5. Ya berarti jangan dicoret 5 faktorial sama 5, enggak bisa. Karena ini 5 biasa. Nah, 5 faktorialnya harus diubah. Harus diubah 5, lalu kali 4 faktorial. Nah, 5-nya aja yang dicoret. Tapi masih ada kali 4 faktorial atau kali 4, 3, 2, 1. Ya. Nah, kalau dia tanda seru, artinya ini juga faktorial. Nah, ini bisa adik-adik coret. Ya, gitu ya maksudnya. Nah, baru dihitung berapa hasilnya ini. Ini hasilnya 336 ya. Nah, ini. Nah, ya, jadi kalau dihitung hasilnya dapat. Jadi kalau adik-adik pembagian gini, nyoretnya gini ya. Jadi harus bisa nyoret faktorialnya, berhenti sampai faktorialnya. Ya. Contoh lagi misalkan ada 8 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, yang bawah faktorialnya ada 2. Nah, ini hasilnya ya 8, 7, 6, 5 faktorial. Nah, ini 5 faktorial yang bawah. Jadi faktorial itu istilah tanda seru ya. Kali, nah 3 faktorial. Nah, 3 faktorialnya ini adik-adik nggak bisa nyoret. Karena ini kecoret udah habis. Nah, berarti yang kata lain 3 faktorial diapakan? Dipecah. Jadi dipecah 3 kali 2 kali 1. Nah, baru kita coret. Ini 6 kan ini, 3 kali 2 coret sama 6. Nah, 8 kali 7, 56 ya. Nah, ini jawabannya. Ya. Jadi gitu, jadi kalau faktorialnya di bawah ada 2, ya adik-adik logika, kalian berhenti sampai mana? Kok aku mau berhenti sampai 3 faktorial boleh? Tidak apa-apa, nanti yang ini 5 kali 4 kali 3 faktorial, 3 faktorialnya coret, 5-nya dipecah, 5, 4, 3, 2, 1. Tapi lebih enak kita nyoret 5 faktorialnya ya. Kan daripada nilainya besar gitu. Kan ini langsung kecoret ya. Tinggal 3 faktorial kan sederhana, gak panjang gitu. Kalau 5 faktorial kan 5, 4, 3, 2, 1. Nah gitu ya. Ini contoh menghitung faktorial secara pembagian. Tapi kalau misalkan dia hanya 5 faktorial, hitung. Ya sudah, gini aja selesai. 8 faktorial, hitung ya. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 itu berapa? Gitu, ya. Nah ini misalkan adik-adik ada soal lagi ya. N plus 1 faktorial dibagi N faktorial sama dengan 8. Lalu pertanyaan, berapakah N? Ini kita pecah.
n plus 1 faktorial, berarti ditulisnya n plus 1 kali n faktorial. Berkurang 1 ini ada petunjuk. Jikalau n plus 2, n plus 2, n plus 1, n. Ini terserah mau sampai kapanpun, mau sampai n-2, tapi nanti berakhir faktorial ya. Nah sama, n plus 1 kali n faktorial. Kenapa aku berhenti sampai n faktorial? Karena di bawah tulisannya n faktorial. Coret aja. Sama dengan 8. Loh kok kalau di bawah ini n-1 faktorial? Ya berarti adik-adik yang atas n plus 1, n-1 faktorial. Bawah n-1 faktorial, coret. Ya, itu. Jadi hasilnya ini n plus 1 sama 8, berarti n-nya 7. Ya. Nah gitu, jadi intinya yang biasanya yang dipecah itu yang nilainya lebih besar untuk variabel dengan dibagi variabel. Jadi gini, n plus 1 sama n kan besaran n plus 1. Nah n plus 1-nya yang dipecah. Kalau yang bawah ini n plus 3, yang atas n plus 1. Berarti yang bawah yang n plus 3 yang dipecah. Jadi n plus 3 kali n plus 2 kali n plus 1 faktorial, coret. Nah, itu ya. Jadi yang besar. Kan n plus 1 sama n besaran n plus 1. Logikanya kan gitu ya. Karena lebih tambah 1 dia. Ini kan n. Berikutnya kita akan membahas istilah kata permutasi ya dari permutasi. Ya. Permutasi ini untuk menghitung banyaknya kejadian tapi secara urut. Jadi ada urutan atau ada susunan urutan gitu ya. Jadi ini pada umumnya digunakan untuk menghitung banyaknya kejadian yang secara berurutan, ada urutannya ya, ada susunannya. Nanti kita masuk di soal ceritanya, gimana cara menghitungnya, nanti ada soal cerita, kita lihat di logika, oh ini memperhatikan urutan. Nah itu nanti kita menggunakan permutasi. Nah permutasi itu apa? Kita tulis rumus dulu. Ini permutasi itu rumusnya NPR ya. Apa NPR? N ini ruang, misalnya ruang sampelnya, kejadian totalnya. R ini banyaknya kejadian yang mau dicari itu ya. N ini totalnya. Jadi kalau NPR ini adalah banyaknya total kejadian atau semesta ruang sampelnya. Berapa banyak ruang sampelnya, diambil berapa banyak kejadian yang ada. Nah, logikanya gitu ya. Jadi N ini istilahnya seperti ruang sampel. Kalau R ini kejadian pengambilannya atau dipilih, diambil, boleh. Nah, itu R. Nah, kalau NPR dia memiliki rumus N faktorial dibagi N min R faktorial. Ya. Nah, pada video kali ini Koko hanya membahas gimana cara menghitung permutasi, gitu ya. Gimana cara menghitung kombinasi. Nah, nanti di video selanjutnya aku akan membahas soal ceritanya, gitu ya. Cara penggunaannya gimana. Nah, sekarang ini ada contoh gimana cara ngitung 10 P2 misalkan. Ya, 10 permutasi 2. Dari 10 barang atau benda diambil 2 misalkan gitu. Diambil 2. Berapa hasilnya, kejadiannya, banyak caranya. Nah, gitu istilahnya begitu. Nah, berarti 10 faktorial dibagi 10 kurangi 2 faktorial. Nah, ini hasilnya 10 faktorial. 10 kurangi 2 itu 8. Ya. Nah, berarti hasilnya seperti tadi faktorial. Jadi istilahnya ini faktorial ya, tanda seru. Berarti 10 faktorial itu 10 kali 9 kali 8 faktorial dibagi 8 faktorial. Berarti hasilnya 10 kali 9, 90. Nah gitu ya. Jadi 10P2 itu hasilnya 90. Ya. Ini kau ambil contoh lagi ya adik-adik. Misalkan ada 3P3 gini. Nah gimana cara menghitung 3P3? 3P3 berarti artinya 3P3 dulu. Ini artinya ada ruang sampelnya 3, diambil semua, dipilih semua 3. Nah, gitu ya. Jadi ini hasilnya 3 faktorial dibagi 3 dikurangi 3 faktorial. Berarti hasilnya 3 faktorial dibagi 0 faktorial. Nah, sekarang di sini muncul kata 0 faktorial. 0 faktorial itu bernilai berapa? Nah, 0 faktorial itu bernilai 1. Jadi ini ada catatan. Jadi kalau adik-adik mendapat istilah 0 faktorial,
Ini nilainya 1, bukan 0. Tadi ingat ya, istilah kata faktorial berakhir selalu dengan angka 1, bukan angka 0. Jadi kalau ada 0 faktorial itu dianggap bernilai 1, khusus 0 ya, 0 faktorial. Berarti hasilnya ya 3 faktorial itu 3, 2 kali 1, 0 faktorial itu 1. Nah, 3 kali 2, 6. Ya, ini hasilnya ya. Ini kok ada petunjuk untuk cara penulisan NPR ya. Kadangkala penulisan NPR itu ditulisnya seperti ini. Permutasi N, R. Nah, jadi ini maksudnya NPR ini sama. Jadi kalau misalkan 10P2 ini bisa ditulisnya gini. P ya 10,2. Nah, gitu maksudnya. Ya, 10,2. Jadi kalau 3P3 berarti maksudnya P 3,3. Jadi bisa ditulis seperti ini. Ya. PN, R. Nah, maksudnya ini. Kalau ada adik misalkan ada soal carilah P 10,2, itu maksudnya 10P2, ya. Tuh. Ini kok ada contoh soal cerita ya yang menggunakan cara permutasi ya untuk memahami ya. Jadi gini. Ini terdapat 5 orang, ada 5 orang nih. A, B, C, D, E gitu ya. Akan dipilih sebagai ketua, wakil ketua dan bendahara. Tentukan banyaknya susunan yang dapat dibuat. Jadi maksudnya ada 5 orang itu mungkin si A jadi ketua, atau si B jadi ketua, atau si C yang jadi ketua dan sebagainya ya. Jadi ada 5 orang. Nah, kita perhatikan di sini dipilih sebagai ketua, wakil ketua dan bendahara. Ini artinya dia memperhatikan urutan. Jadi urutan. Jadi kita milih orang itu, kamu jadi ketua dulu. Udah dipilih 1. Lalu kamu jadi wakil ketua, diambil lagi 1. Lalu diambil lagi jadi bendahara. Jadi memperhatikan susunan urutan. Jadi itu akan menggunakan permutasi. Maksudnya gimana? Nah, berarti kan ada 5 orang. Ruang sampel 5 orang. Akan dipilih ketua, wakil ketua dan bendahara. Berarti akan dipilih 3. Ya, kejadian yang diambil itu yang dipilih ada 3. Berarti nanti jawaban ini adalah 5P3. Nah, ini ya salah satu contoh yang menggunakan cara permutasi. Nah, 5P3 kalau kita hitung 5 faktorial dibagi 5 kurangi 3 faktorial. Berarti 5 faktorial dibagi 2 faktorial ya. 5 faktorial itu 5, 4, 3, 2 faktorial. 2 faktorial yang bawah, coret. Nah, hasilnya adalah 60. Jadi ada 60 cara. Ya, jadi gini. Ini contoh soal cerita yang menggunakan permutasi. Ini adik-adik ada 2 cara sebenarnya untuk yang memperhatikan susunan atau urutan. Ya, ini cara pertama sebenarnya menggunakan permutasi. Ya. Nah, yang cara kedua itu bisa dengan cara pengisian kotak-kotak atau kolom-kolom yang tersedia. Jadi disiapkan dulu kotaknya. Maksudnya kok. Jadi ini ada 3 kan yang kita akan pilih ya. Berarti kita siapkan 3 kotak. Ini mau didempetkan boleh. Misalkan adik-adik mau langsung nulis dempet gini 3 boleh. Nggak apa-apa ya. Nah, untuk memperjelas dulu kita pisah aja. Nah, sekarang gini. Sekarang tadi kan ada 5 orang. Akan dipilih ketua dulu. Berarti adik-adik masih memiliki 5 orang. Nah, kita utamakan dulu kan untuk jadi ketua. Jadi ini masih lengkap. Misalnya 5 orang itu si A, B, C, D, E. Nah, masih ada 5. Nah, terserah kita pilih. Koko pilih si A. Nah, untuk menjadi wakil ketua, berarti si A kan sudah jadi ketua. Berarti sisa 4 orang. Nah, 4 orang ini siapa? 4 orang ini yang B, C, D, E. Misalkan kok aku milih si B, ya nggak apa-apa. Tetap untuk wakil ketua, berarti dia milihnya A, C, D, E berarti. Kan tetap hilang 1 untuk jadi ketua. Nah, untuk jadi bendahara, berarti kita sudah hilang 2 orang. Berarti sisa 3. Nah, ini cara, istilahnya kalau kita ngomong nih, cara pencacahan ya. Kaidah pencacahan itu bisa menghitung banyaknya susunan dengan cara permutasi, atau dengan pengisian kolom-kolom seperti ini, atau nanti dengan cara kombinasi. Nah, yang kombinasi itu yang nanti ya habis ini aku bahas. Nah, ini hasilnya, ini adik-adik kalikan.
Nah, hasilnya ya sama. 5 kali 4, 20 kali 3, 60. Nah, jadi bisa menggunakan permutasi langsung atau dengan pengisian kolom-kolom seperti ini. Adik-adik siapkan. Mau milih 3, siapkan 3. Milih 4, siapkan 4. Tapi aturan yang kolom-kolom ini itu memperhatikan urutan juga, susunan. Tapi kalau dia tidak memperhatikan susunan atau urutan, jangan pakai kolom-kolom. Ya. Juga jangan pakai permutasi, tapi pakai kombinasi. Nah, habis ini Koko bahas yang kombinasi, ya. Ini berikutnya Koko bahas mengenai kombinasi ya, Adik-adik. Kombinasi bedanya dengan permutasi. Jika permutasi itu memperhatikan urutan, kombinasi itu secara acak. Jadi pengambilan secara acak. Jadi tidak perlu urutan, tidak ada susunan. Pokoknya ada berapa banyak benda yang ada, misalkan atau orang yang ada, mau diambil 2 secara acak. Untuk apa? Ya nggak disebutkan. Pokoknya mau milih 2 gitu aja. Ya berarti itu kombinasi. Ya. Nah kombinasi itu simbolnya menggunakan C ya, jadi NCR. Atau bisa juga adik-adik tulis C N, R. Tadi ya. Nanti rumusnya ini adalah N faktorial dibagi N min R faktorial. Mirip ya kok, mirip sama permutasi. Tapi di sini ada istilah kali lagi R faktorial. Nah ini. Ada kali lagi R faktorialnya. Ya. Ini rumusnya NCR. Nah ini kok ambil contoh ya. Ini kok tulis contoh aja di sini langsung. Nah contohnya misalkan kok ada 5C4. 5C4 ya kita ngitungnya sesuai rumus. Jadi 5 faktorial ya. N min R berarti 5 kurangi 4 faktorial ya dikali 4 faktorial. Ya, jadi nanti hasilnya ini 5 faktorial, 5 kurangi 4 itu 1 faktorial kali 4 faktorial. Nah, ini yang 5 faktorialnya kita pecah 5 kali 4 faktorial. Ini 1 faktorial, 4 faktorial, ini coret 4 faktorialnya ya. Nah, di sini ada sisa 1 faktorial. Nah, 1 faktorial itu berapa? 1 faktorial itu ya 1, langsung 1. Jadi jawabannya ini 5 bagi 1. Ya 5. Ya. Sama, 1 faktorial sama 0 faktorial itu sama, 1. Karena 1 faktorial ya 1. Cuma kalau 0 faktorial itu ya dianggap 1 gitu ya. Nah ini 5C4, cara ngitungnya seperti ini. Nah untuk pengertian N sama R itu sama ya. N itu ruang sampel, R ini kejadian ya, yang mau diambil berapa banyak yang mau dipilih. Tapi secara acak. Ya, kalau yang permutasi secara urutan. Ya, maksudnya gitu. Ini Koko ambil contoh untuk soal ceritanya ya. Jadi misalkan di sini ada soal cerita. Terdapat 5 orang dalam sebuah ruangan. Jika mereka akan saling berjabat tangan. Nah, ada berapa banyak cara yang terjadi jika mereka itu saling berjabat tangan antara 5 orang. Untuk mereka saling berjabat tangan, itu otomatis kita butuh berapa orang? 2 ya. Jadi butuh untuk 2 orang dari mereka untuk saling berjabat tangan. Ya. Jadi kalau kita lihat, ini apakah memperhatikan urutan? Saling berjabat tangan ya bebas ya. Kita mau jabat tangan antara si A dengan si B atau A sama si C atau A sama D atau B sama C, bebas. Pokoknya mereka saling berjabat tangan. Nah itu berarti secara acak. Tidak memperhatikan susunan. Jadi jawabannya 5C2. Kenapa 2? Karena untuk saling berjabat tangan itu butuh 2 orang. Jadi akan dipilih 2 orang dari 5 itu. Jadi 5C2 ya. Nah jawabannya kita hitung 5 faktorial dibagi 5 kurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial. Ini hasilnya 5 faktorial dibagi 5 kurangi 2 itu 3 kali 2 faktorial. Nah 5 faktorial itu 5 kali 4 kali 3 faktorial. Ini 3 faktorial biarkan. Nah untuk yang 2 faktorial kita pecah 2 kali 1. Ya, nanti 3 faktorialnya yang kita coret. Nah, ini hasilnya 5 kali 4, 20. 2 kali 1 itu 2. Berarti hasilnya 10 cara.
Jadi ada 10 cara ya untuk mereka saling berjabat tangan dari 5 orang yang ada di dalam ruangan. Ya gitu. Nah sekarang, kok apakah ini boleh menggunakan metode yang pengisian kolom-kolom tadi? Nggak bisa. Karena ini acak. Jadi misalkan kita nggak tahu istilahnya siapa yang mau berjabat tangan, si A dulu atau si B, BC atau dengan siapa. Nah jadi kita hanya bisa dengan kombinasi. Nah gitu ya, itu bedanya. Jadi kalau permutasi itu dengan cara pengisian kolom-kolom tuh hampir sama. Tapi kalau kombinasi dia berdiri sendiri, dia secara acak ya. Nah, langsung ada 5 orang sampelnya, diambil 2, 5C2. Ini ada contoh soal berikutnya ya. Ini ada 12 kali NC4 sama dengan NP3. Hitung N. Jadi akan menghitung nilai N. Ya. Jadi kita buat dulu rumusnya yang NC4, berarti N faktorial dibagi N-4 faktorial dikali 4 faktorial. Jadi kan N ini R, N-R ini R ya. Nah, ini. Kalau yang permutasi N faktorial dibagi N-3 faktorial. Ya, jadi yang permutasi tidak perlu lagi dikali R faktorialnya, nggak perlu. Nah, sekarang kita hitung ya. Ini adik-adik kalau mau ini, kalau atas sama atas ini sama persis, ini bisa adik-adik coret aja. N faktorial, N faktorial. Berarti ini adik-adik hasilnya 1 ya, yang atas ya, karena udah kecoret. Jadi ini 12 kali 1 ini 12, nanti adik-adik kali silang ya. Jadi N-3 faktorialnya kalikan ke atas ini. Jadi 12 dikali ini. 12 dikali N-3 faktorial sama dengan, nah kan ini angka 1 ya, satunya kalikan ini. Jadi kalikan N-4 faktorial dikali 4 faktorial. Ya, nah kali silang. Ini kecoret jadi 1 ya. Nah sekarang kita lihat, kita harus bisa mencoret si faktorialnya ini yang ada variabel N-nya ini ya. Nah kalau kita lihat besaran mana? -3 sama -4 ya. Ternyata besaran yang -3 kan lebih besar ya dari -4. Jadi nanti kalau kita pecah 12, yang N-3 nya yang dipecah N-3 kali N-4 faktorial. Nah sama dengan N-4 faktorial ya. Istilahnya seperti tadi petunjuk di awal, kalau ada mau dicoret ya istilahnya, ini nanti kiri kanannya mau gue coret ya. Ini tulis dulu aja 4 faktorialnya biar nggak kelupaan. Nah sekarang kita kenapa milih yang N-3? Karena kalau N-3 berkurang 1 jadi N-4 ya, sehingga ini bisa sama nanti kita coret. Tapi kalau kita milih yang N-4 yang dipecah, N-4 turun 1 jadi N-5, nggak ketemu nanti sama N-3, nggak bisa kecoret. Jadi makanya milih yang lebih besar itu yang dipecah untuk diurutkan -1 berkurang 1 terus ya. Nah ini hasilnya coret. Berarti ini kali masuk aja nggak apa-apa. 12N-36. Nah 4 faktorial kita pecah. Karena kita udah nggak bisa nyoret ya. Ini kan ada faktorialnya lagi yang sebelah kiri ini. Berarti ini bisa tulis 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya. Jadi 12N-36 sama dengan ini 24 ya. Berarti hasilnya ini pindah ruas 24 tambah 36 60. 12N sama dengan 60. Berarti N-nya 60 bagi 12 5. Nah, gini ya. Jadi ini kalau adik-adik ada menghitung seperti ini, gimana cara menghitungnya? Ya kita harus bisa mencoret faktorialnya. Kata kita milihnya yang mana? Milih yang besar untuk dipecah ya. Maksudnya dipecah untuk urutan berkurang 1 terus sesuai prinsip faktorial. Nanti kecoret. Nah, kalau udah kecoret faktorialnya, masalah sisa nilai gampang. Nilai faktorial tuh tinggal dipecah aja sampai angka 1, hasilnya berapa. Jadi ini adik-adik untuk video kali ini adik-adik belajar mengenai istilah faktorial, permutasi dan kombinasi ya. Untuk selanjutnya Koko akan masuk ke penerapan soal cerita kaidah pencacahan ya. Gimana nanti cara penggunaan si faktorialnya, permutasi dan kombinasinya ya. Nah, jadi untuk video kali ini adik-adik adalah dasarnya kita untuk belajar nanti ke arah peluang. Loh kok ini belum peluang? Belum, ini masih
dasar gimana nanti kita melangkah untuk memperoleh sebuah nilai peluang tuh gimana. Jadi ini dasarnya. Ini penting ini ya. Nanti kalau adik udah paham ini enak dimasuk ke peluang nanti. Jadi nanti video selanjutnya aku bahas dulu kaidah pencacahan untuk yang banyaknya cara dulu. Terima kasih adik-adik sudah nonton video kali ini. Semoga berguna dan bermanfaat buat kalian semua di sekolah. Tolong dukung Koko dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua. Terima kasih.